Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairu man ta'allamal Qur'an 'allamahu al-hadis. Jamaah dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, mari pada kesempatan pagi ini kita senantiasa mensyukuri atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sungguh banyak sekali nikmat yang kita abaikan, sehingga nikmat itu bukan menjadikan berkah buat kita. Nikmat apapun jenisnya, apapun bentuknya, perlu disyukuri. Karena kesyukuran atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita akan menambahkan nikmat tersebut. Allah akan berikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliaulah yang akan memberi pertolongan kepada kita di hari akhir, di yaumil ba'ats, di padang mahsyar. Kita perlu pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan membaca sholawat kepada beliau, mengikuti jejak-jejak beliau, mengikuti suri tauladan yang beliau contohkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita otomatis akan mendapatkan syafaat tersebut. Jamaah dimanapun berada, bapak-bapak, ibu dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir Jalalain Surah Al-Baqarah. Jadi mana kemarin kita membahas 2 ayat dari ayat 6 sampai 7. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas ayat selanjutnya, yaitu insyaallah ayat 7, ayat 8, ayat 9 dan 10. Mari pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mulai kajiannya kita baca surah Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa ridwanillahi ala jamain. Wa ila ruhi ikhwani min anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabin wal awliya wal ulama il amilin wa jamil malaikatil muqarrabin wal ulama il mursyidin min ahli Qur'anil Karim, mukhaffidhin mufassirin mukhattithin muallifin musannifin muhaqqiqin mutassafin wa minal mukhalidin mujahidin mukhlasin ghanimin masun arifin wa minal muqarrabin birahmatika arhamar rahimin wa ila ruhi al-alamah
Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Makhali wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sayuti nafa'anallahu bi ulumihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhi li wali walidaina wa limasyayikhina wa ulama'ina wa awliyaina azwajina dzurriyyatina wa li jami'il muslimin muslimat mu'min mu'minat ala yaminhum wal amwat min umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal masyi wal maghrib min ahli nas min ahli Indonesia dan seluruh jamaah dari Sabang sampai Merauke yang mengikuti kajian tafsir Jalalain, semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketetapan iman dan Islam, kesehatan zahir dan batin, kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, mendapatkan limpahan rezeki yang banyak, yang halal dan berkah, istiqomah ibadahnya, husnul khotimah akhirnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Qur'an imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim iftah lana fa innaka khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Jamaah dimanapun berada, mari kita mulai kajian surat Al-Baqarah ayat 8, 9 dan 10 insyaallah. Seperti biasa saya akan bacakan tafsirannya dengan bahasa Jawa, nanti diberi keterangan atau dikomentari dengan bahasa Indonesia agar semuanya bisa memahaminya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi lan iku tetep setengah saking manungsa man utawi wong yaqulu kang ngucap sapa man amanna iman kula billahi kelawan Allah wa bil yaumil akhir lan kelawan dina kang akhir. Ada sebagian orang itu mengatakan bahwa saya itu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir atau hari kiamat. Ay yaumil qiyamati, tegese dina kiamat. Li'annahu kana satune yaumil qiyamah iku akhiru ayyam, akhire pira-pira dina. Jadi yaumil akhir itu disepakati oleh para ulama bahwa disebut namanya hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Hari kiamat itu adalah berakhirnya dunia. Dunia yang kita tempati ini yang usianya sudah mungkin ratusan ribu tahun, mungkin ada yang mengatakan sampai miliaran tahun. Ini akan mengalami sebuah kerusakan, di mana kerusakan itu akan membumi hanguskan seluruh isi yang ada di dalam bumi. Nama yaumil akhir, hari kiamat. Hari kiamat itu tanda-tandanya, kalau di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, tanda-tandanya itu satu, budak atau orang biasa melahirkan orang kaya raya menjadi
pejabat. Yang kedua, mulai membangun rumah, gedung-gedung itu tinggi-tinggi. Jadi itu bagian terkecil daripada tanda-tanda hari kiamat. Matahari apabila nanti dimulai diterbitkan dari sebelah barat. Terus peran laki-laki, peran perempuan berbeda. Laki-laki yang seharusnya memimpin perempuan berubah perempuan yang memimpin laki-laki. Orang tua yang mempunyai anak enggan ngomong, tapi diserahkan kepada kakek neneknya atau eyangnya dengan alasan karena bekerja. Itu pun bagian daripada tanda-tanda kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya kiamat itu kan ada dua. Ada kiamat sughra dan kiamat kubra. Kalau kiamat sughra itu sifatnya personal. Satu-satu manusia hari ini mati. Itu termasuk kiamatnya manusia. Terus binatang dan lain sebagainya. Kalau kubra semuanya itu mati semuanya. Wa ma hum lan ora ana utawi mayakul iku bimukminin iku wong kang padha iman. Jadi ada sebagian orang itu mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada yaumil akhir. Tapi hakikatnya orang itu tidak beriman, atau disebut namanya orang munafik. Orang munafik itu orang yang menipu dirinya sendiri dan menipu Allah. Orang munafik itu tidak akan bahagia dunia sampai akhiratnya. Orang munafik itu di dalam beribadah tidak akan menemukan rasa nikmat dalam beribadah. Maka yang sudah lazim, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Satu, apabila berbicara itu bohong. Yang kedua, apabila dipercaya berkhianat. Yang ketiga, apabila berjanji dia mengingkari. Jadi itulah tanda-tanda munafik yang sering kita alami setiap hari. Maka orang munafik itu kalau mati dalam keadaan fasik itu ya tetap beriman, tapi nanti di dalam akhirat atau di hari akhir dihukumi matinya itu sebagai pendosa, yaitu orang yang mabuk, penzina dan penjudi. Itu namanya munafik, namanya fasik itu. Maka hindarilah. Ruwiyat dan taksafi ing dalam dhamirihum makna apa manane man wa fi dhamiri lan ing dalam dhamir yakul lafal yakul lafduha apa lafale man yukhati'u ambujui man munafik ing Allah walladzina lan ing wong akeh amanu kang padha iman alladzina. Jadi orang munafik itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman kepada Allah. Bidhari kelawan lerake khilafin suloyone abatanuhu nyimpen ingman minal kufri bayane kufur. Orang munafik itu menyimpan kekufurannya, ketidakyakinannya kepada Allah, tidak keimanannya kepada Allah. Orang munafik ini ingin cari aman. Kalau mereka orang munafik bertemu dengan orang iman, dia mengatakan beriman. Tapi ketika orang munafik bertemu dengan kumpulan munafik, dia akan mengikuti kemunafikannya, kekufurannya kepada Nabi dan Allah. Liyadfa'u terapun yen to nolak man annum saking wong awak iman
ahkamu ing pira hukume kufur adunya kang basa donya. Wong munafik itu tidak mau mengimani Allah dan tidak mau menggunakan hukum-hukum dunia yang Allah syariatkan melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya sekali. Maka ada istilah orang itu kalau belajar fikih tapi tidak mau belajar tasawuf, maka orang tersebut kufur. Apabila orang belajar tasawuf tapi tidak didasari dengan ilmu fikih, maka disebut namanya kafir sindik. Jadi ini harus dua-duanya, syariatnya dilaksanakan, batinnya juga mengikuti. Agar apa? Agar selamat dua-duanya. Itu. Maka orang yang munafik itu tidak mau hidupnya itu menggunakan ilmunya Allah. Di dalam hidup dunia itu dia itu samaunya gue, karep pudele dhewe. Dia tidak tidak melihat jangka panjangnya. Dia yang penting hari ini selamat, menguntungkan. Maka orang munafik itu bertemannya pun tidak serius kepada siapapun. Karena orang munafik itu selalu mencari teman yang menguntungkan. Teman-teman yang bisa menguntungkan dia dekati, teman-teman yang tidak menguntungkan dia hindari. Mencari teman-teman yang bisa ditipu, yang bisa dibujui. Maka berhati-hatilah kepada orang munafik. Karena orang munafik itu tidak ada keyakinan dalam dirinya. Dia itu mencelok sana, mencelok sini. Jadi untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang dia dapat. Maka apabila kita bertemu dengan orang-orang yang sifatnya karakter seperti tersebut, tinggalkan. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Wa malan ora yukhadi'u ambuju iman. Illa angin li anfusim awak dhewe man. Li anna karena setuhune wabala karusaane hidaim oleh ambuju iman iku rajun bali ilai marang man. Faftakhiduna mongko dadi kawoleh man fit dunya ing dalam donya. Bitilahi bi'ibla illahi nabiyahu sebab oleh ngetingalake Allah ing nabine Allah. Jadi diterangkan bahwa di dalam tafsir ini orang munafik itu akan mendapatkan kerugian sendiri. Apa yang dia lakukan itu akan merusak dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan itu tidak ada manfaatnya kepada orang lain, dan dia itu akan mendapatkan apa? Kawelean, akan mendapatkan kerugian, akan mendapatkan yang tidak ada manfaatnya itu. Karena apa? Oleh Allah dikembalikan semuanya itu. Terus orang munafik itu lama-lama tidak punya teman, dimusuhi orang banyak. Nabiyahu ing nabine Allah alam abdanu ing ngatasi barang kang nyamarake abanau ing man ing ma. Wa yu'aqabuna lan bakal disiksa man bil akhirah ing dalam akhirat. Jadi wong munafik iku tunggu saja mainnya. Allah akan menghukum. Allah akan menghukum di dunia dan di akhirat. Lah orang munafik matinya dalam keadaan fasik. Nah, fasik itu mati dalam keadaan berdosa seperti dosanya orang berzina,
judi, terus minuman-minuman. Nah, itu namanya orang fasik. Wa ma yasyurun lan ora padha weruh ing man ya lamuna tegese weruh man anna khidahum ing satune oleh ambojo iman li angfusim iku tetep marang awake man wal mukhadaatu utawi pembojokane man huna ing dalam kene panggonan min wakhitin iku tetep iku saking wong suwiji ka'aqabtu kaya lafal ka'aqabtu nyiksa ingsun liso ing maling wa dzikrillahi utawi oleh nuturake Allah fiya ing dalam mukhadaah tahsinun iku ora ana badhe tahsin wa fikrana iku tetep ing dalam siji qiraah wa ma utawi dawe ma iku yahdaun. Jadi disebutkan di atas bahwa orang munafik akan menemukan masalahnya sendiri. Orang munafik akan kena batunya sendiri. Maka janganlah kita menjadi orang yang munafik. Orang munafik itu orang tidak berani mengutarakan sesungguhnya dia, menutup-nutupi, bertopeng, wajahnya penuh dengan topeng. Sekarang ini di zaman akhir ini banyaklah tidak menyebut personal. Kebanyakan mereka itu bertopeng-topeng. Topengnya luarnya baik, dalamnya busuk. Omongannya manis ternyata menipu. Hati-hatilah dengan omongan-omongan manis dengan orang-orang yang tidak kita ketahui. Berhatilah dengan penampilan-penampilan yang bagus. Karena apa? Penuh dengan tipuan, cashing. Maka itu tidak akan selamat. Berbiasalah bertutur kata itu yang biasa, berpakaian juga yang biasa. Itu maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Fi qulubihim iku tetep ing dalem atine man maradun utawi penyakit. Jadi di dalam hatinya orang munafik itu ada sebuah penyakit. Syakun mamang, iki mamang karepe dhewe, mamang tentang segala hal. Mamang tentang kemampuannya diri sendiri tidak mampu. Menghilangkan keraguannya, syak namanya. Wa nifaqul lan nifaq bahwa mengko utawi nifaq iku yumrindun iku gawe lara. Kulo baum ing duwe atine man. Ayut aifuha tegese ngapesake nifaq ing kulub. Jadi yang namanya orang munafik itu ada namanya nifaq, ya. Ada namanya itu nifaq. Nifaq itu penyakit yang akan menggerogoti di dalam dirinya, yang akan semakin dalam dia sakit. Orang munafik ini tidak akan pernah bahagia melihat orang lain itu bahagia. Bahkan saudaranya sendiri pun ya tidak bahagia kalau ada saudaranya itu bahagia. Bahkan tidak rela, tidak ridho teman-teman tetangga kita bahagia. Selalu ada saja mencari kesalahan-kesalahan, selalu ada yang dibicarakan. Itu bagian daripada penyakit. Lah, nanti lama-lama penyakit-penyakit ini akan masuk dalam penyakit medis. Pertama kan non medis. Nah, orang munafik ini nanti penyakitnya menjadi medis beneran. Jadi penyakit jantungan, sesak nafas, darah tinggi. Lama-lama orang munafik ini bisa penyakit stroke. Penyakit stroke itu kalau seorang laki-laki kena penyakit stroke, maka keperwiraannya seorang laki, keperkasaan seorang laki akan musnah, tidak ada manfaatnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu di mana berada, hindarilah penyakit-penyakit hati
supaya kita itu sehat. Ibaratnya itu jadilah air laut kecil, diambil airnya tidak habis, dikencingi pun tidak najis. Itulah namanya air laut. Orang Jawa mengatakan dadiya segara cilik le. Segara cilik apa toh, Pak? Segara cilik itu di dalam hati kamu itu harus seperti segara. Segara itu airnya tidak akan habis diambil. Terus apapun najis, apapun perkara yang najis itu tidak akan najis. Apabila kamu kencing di air laut itu tidak akan menjadi najis. Maka berbuat baiklah kepada orang lain yang pernah berbaik kepadamu ataupun orang yang belum pernah baik kepadamu. Niscaya kamu akan selamat. Dadi apa-apa ya ora apa-apa, ora dadi apa-apa ya ora apa-apa. Nah, ini adalah tanda-tanda orang yang sudah mulai merdeka jiwanya. Orang yang sudah mulai tahu jati dirinya. Orang yang tahu apa yang harus dia lakukan di bumi ini. Fazadahumullah mongko nambahi hum Allah ingman. Fazadahum mongko nambahi ingman sapa Allah maradhan ing lara. Kapok kapan. Jadi wong munafik itu ditambahi lara terus karo Gusti Allah. Wis penyakite batine metu kabeh, akhirnya penyakite dhahir. Wis nek kena penyakit dhahir iki susah, obatnya susah karena harus berhubungan dengan medis, berhubungan dengan dokter. Kalau sudah punya penyakit, biayanya banyak. Banyak orang kaya raya itu habis duitnya hanya untuk menyembuhkan, sampai uangnya habis, hartanya habis dijual untuk menyembuhkan, belum sembuh akhirnya mati. Nah, itulah maka penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita harus segera buang, karena itu akan berdampak serius kepada penyakit medis. Bima angzalau sebagai barang angzalu kang nurunake Allah ing ma minal Qur'ani bayane Qur'an li kufrim krana kufure man bi kelawan Qur'an. Jadi orang munafik itu tidak akan percaya dengan Al-Qur'an. Ya percaya cuma di mulut. Percayanya cuma di hati, tapi habis itu pergi begitu saja. Walahum lan iku tetep kedue munafik ngadhabu tasyai'sa alimun kang banget larane. Astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, hindarilah penyakit munafik. Karena sesungguhnya munafik itu tidak ada manfaatnya buat kita semuanya. Jadi mu'limun tegese nglarake bima sebabe yen to ana apa nu bima kanu sebab yen to nu ana apa iku kadipun wong kang padha goroh ing man. Jadi orang munafik itu sebab menipu, tidak jujur. Jadi itu memang sudah menjadi kodrat manusia. Manusia itu ya sering salah dan sering lupa. Manusia itu sering salah dan lupa dan sering melupakan kesalahannya. Manusia itu sering kalau berjanji itu mengingkari, berkata bohong, berjanji berkhianat. Maka saudara-saudaraku dimanapun berada, selalulah jalan lurus tegak menuju Allah. Janganlah menjadi orang-orang yang munafik. Orang munafik tidak akan tidak ada manfaatnya. Orang munafik tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang munafik hidupnya selalu susah. Orang munafik tidak pernah ada keyakinan dalam dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, keluarga kita, ketetapan iman dan Islam, kesehatan zahir dan batin,
kebahagiaan dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang banyak dan halal dan barokah, istiqomah dalam ibadah, dan akhirnya husnul khotimah. Semoga Allah menghilangkan sifat munafik yang ada dalam diri kita, sifat beriman kepada Allah. Jadi saya berulang kali menyampaikan munafik itu adalah musuhnya Allah dan musuhnya Rasulullah. Orang munafik tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang munafik tidak akan selamat dunia dan akhirat. Orang munafik tidak akan menemukan keyakinan dalam dirinya. Maka semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dihindari penyakit munafik. Allahumma dina Allahumma dina wa najina minal qaumil munafikin. Ya Allah, beri hidayah kepada kami, jauhilah kami minal qaumil munafikin, dari golongan orang-orang munafik. Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, demikianlah yang bisa disampaikan. Dua ayat surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-7 dan 8. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Kurban. Semoga kita bisa meneladani keimanannya Nabi Ibrahim, keimanannya Nabi Ismail, dan keimanannya Siti Hajar. Semoga kita dipertemukan di pertemuan yang akan datang dalam keadaan syahadu walafiah. Mohon maaf atas segala kesalahannya, mohon maaf atas segala kekhilafannya, kekurangannya dalam menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmunya manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim ila biliqa ma'assalamah idina syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.